Oke, jadi sekilas teman-teman, ini mata kuliah pilihan ya, teman-teman. Mata kuliah pilihan artinya tidak semua mahasiswa mungkin bisa mengambil mata kuliah ini, dan karena sifatnya pilihan, ini lebih lebih ke peminatan khusus ya terkait dengan mata kuliah tersebut. Jadi memang di samping untuk memenuhi syarat untuk mata kuliah pilihan harus diambil, tapi saya harap juga ketika teman-teman mengambil mata kuliah pilihan, ini bisa diambil manfaatnya, karena sedikit banyak eh, di antara beberapa mata kuliah pilihan di kita, itu bisa diprospek nantinya untuk di pekerjaan, teman-teman. Ya, terutama untuk rekrutmen dan seleksi. Ini mata kuliah yang tergolong baru, teman-teman. Ini baru 3 tahunan ya di tempat kita diberikan ke mahasiswa, karena mengacu pada beberapa prospek kerja yang bisa dipilih teman-teman, terutama dari lulusan psikologi. Ini bagi yang kelas karyawan, bagi yang sekarang lagi pada kerja, tentu sudah nggak asing ya tentang rekrutmen seleksi. Saya sekalian sedikit menyampaikan materi di PowerPoint, teman-teman. Oke, sebentar. Oke, ini beberapa mungkin sudah ada yang bisa melihat, beberapa mungkin belum karena koneksi ya. Jadi intinya gini, teman-teman. Saya tahu ya bahwa setiap orang, setiap individu ketika mengambil suatu jurusan di suatu perkuliahan, itu sudah punya gambaran ke depan, sudah punya tujuan ke depan. Apalagi yang kelas karyawan, karena memang sebagian besar di sini sudah bekerja, mungkin sudah banyak yang memiliki income yang cukup, sudah punya penghasilan yang cukup settle, saya kira, tapi masih tetap ngambil kuliah. Nah, dari hal ini artinya mungkin teman-teman punya tujuan yang lebih tinggi lagi, karena dengan kuliah tentu ada banyak impact-nya ya yang bisa diperoleh dengan gelar sarjananya, dengan beberapa kemampuan keterampilan yang telah dipelajari sejauh ini, ya ketemu teman baru, ketemu koneksi baru, relasi baru. Artinya setiap hari yang Anda lakukan di perkuliahan itu bisa menciptakan pengalaman baru, dan itu bisa saja nanti berpengaruh pada prospek yang dipilih teman-teman. Oke, jadi terkait dengan rekrutmen dan seleksi, teman-teman. Ini bagi yang di perusahaan, saya kira sudah tidak terlalu asing ya, bahwa rekrutmen dan seleksi bisa menjadi pilihan buat teman-teman ketika nanti lulus ya. Oke, rekrutmen seleksi ini kan bagian dari pekerjaan HRD ya, teman-teman ya. Bagian dari pekerjaan HRD, bagian dari pengolahan SDM di sebuah perusahaan, dan ini yang perlu dipahami sama teman-teman bahwa kalau misalnya teman-teman besok ada yang rencana itu nanti pengen jadi HRD, pengen pindah ke bagian HRD, ini monggo silahkan, karena tentu setiap dari kalian punya tujuan masing-masing ya untuk prospek karir ke depannya. Apakah mau coba untuk bertahan dulu di tempat kerja sekarang sambil menunggu cari peluang di bagian HRD, atau mau resign mungkin dari pekerjaan sekarang, pengen coba untuk cari peruntungan baru, melamar bagian HRD. Karena kalau di dunia PIO, di kelas karyawan apalagi, ini kemungkinan paling banyak yang dipilih ya. Oke, terkait dengan HRD, teman-teman, ini yang menjadi pemahaman ya, bahwa uh, pekerjaan HRD ini banyak sekali kerjaannya. Jadi, ini ada kerja di perusahaan, tahu dong ya, bagian HRD. Jadi sebenarnya bagian HRD itu paling tidak ada 4 sampai 5 bidang, teman-teman, yang harus ditangani, yang harus dikerjakan. Ya, yang pertama melakukan perekrutan, seleksi sampai ke penempatan. Artinya Anda mengelola, mengontrol langsung ya dari kebutuhan pegawai sampai ke penempatan pegawai tersebut ke posisinya. Kemudian bidang yang kedua itu bidang pelatihan atau pengembangan karyawan. Ini biasanya di bagian training officer. Ada beberapa perusahaan yang concern pada pengembangan karyawan. Jadi yang namanya
apa ya, perusahaan, organisasi itu kan terus berkembang ya, harus selalu menyesuaikan dengan era globalisasi, perusahaan harus berkompetisi dengan perusahaan yang lainnya, sehingga mau tidak mau si SDM-nya, si karyawannya itu kan juga harus dikembangkan. Artinya bagian training dan development ini akan sangat menentukan bagaimana mempersiapkan SDM untuk kebutuhan di masa depan. Karena setiap perusahaan, setiap organisasi punya tujuan masing-masing, punya target, punya output masing-masing, dan si SDM-nya juga harus dipersiapkan agar bisa mencapai output yang diinginkan perusahaan. Nah, itu bagian trainingnya. Anda ngajar ya nanti. Anda bikin kurikulum, bikin modul pelatihan, bikin evaluasi pelatihan, nanti melakukan analisa kebutuhan pelatihan. Nah, yang ketiga itu ada bagian pengembangan organisasi, organizational development. Bagian pengembangan organisasi ini lebih ke pembenahan sistem ya. Ini mungkin teman-teman di tempat kerjanya ada yang pernah dilakukan evaluasi kinerja, ada yang pernah dilakukan evaluasi jabatan atau analisa jabatan. Nah, itu bagian dari pengembangan organisasi. Karena setiap perusahaan, setiap organisasi, ketika mau berkembang, ketika mau berubah, ya, untuk menyesuaikan diri, ada butuh pembenahan sistem. Makanya kan ada berapa pengembangan sistem yang bisa dilakukan sama perusahaan. Nah, itu di bagian pengembangan organisasi. Selanjutnya ada personalia, teman-teman. Personalia tahu ya, ngurusi kontrak karyawan, ngurusi BPJS, lembur, ngurusi payroll, gaji, dan sebagainya. Jadi ini HRD yang sifatnya lebih ke administratif. Ya. Nah, kondisinya gini, teman-teman, ini gambaran di luar sana ya. Kalau perusahaannya sudah besar, artinya sudah berskala nasional, itu biasanya teman-teman akan lebih fokus menangani pekerjaan HRD. Artinya di perusahaan-perusahaan besar tersebut, teman-teman hanya mengerjakan satu bidang saja. Kalau misalnya di perusahaan yang masih berkembang, mungkin perusahaan level menengah ke bawah, itu biasanya dirangkap. Jadi satu orang HRD itu merangkap semuanya, ya rekrut, ya seleksi, yang ngurusi pegawai, kontrak, dan sebagainya. Ya tergantung arah perusahaannya mau seperti apa. Makanya besok teman-teman kalau misalnya mau berpindah ke HRD, tertarik ke HRD, dipahami dulu ya. Karena setiap perusahaan punya konsep HRD yang berbeda-beda. Yang ditangani juga berbeda-beda. Nah, nanti monggo teman-teman mau fokus di salah satu bidang HRD saja, kemudian kembangkan karirnya, atau bagi yang masih bingung, Anda punya peminatan di bagian mana, bisa ngelamar di HRD generalis dulu, staf HRD yang umum dulu. Ya, merasakan semuanya, dipelajari, dievaluasi, baru milih yang paling cocok yang di. Nah, itu uh, prospek karir ke depannya. Nah, yang nanti akan kita pelajari ini rekrutmen seleksi, teman-teman. Ya, ini contoh ya. Saya berikan contoh apa beberapa perbedaan antara staf HRD dengan staf rekrutmen. Jadi misalnya Anda di posisi rekrutmen seleksi, ya wis, Anda kerjaan dari awal sampai akhir, hidup mati mungkin di situ yang ngurusi rekrutmen seleksi. Jadi ngurusi dari dari karyawan masuk ya di perusahaan, milih, mensortir lamaran yang masuk, menentukan kriteria dan sebagainya, kemudian melakukan psikotes, seleksi, wawancara, baru kemudian dipilih yang sesuai dengan kriteria. Jadi prosesnya dari awal sampai akhir ya seperti itu terus. Ya, ini karena saking banyaknya karyawan ya. Ini Anda kerja di perusahaan yang satu perusahaan bisa sampai 2.000 orang, sampai 3.000 orang, ya bisa pastikan bahwa lalu lintas karyawannya akan sangat cepat. Ya, ada yang resign, ada yang naik jabatan, ada yang mutasi, ada yang promosi, ada yang mungkin uh, pindah tugas dan sebagainya misalnya. Sehingga di setiap bulan itu kebutuhan karyawan akan selalu tinggi. Makanya kan posisi rekrutmen seleksi jadi penting ya di perusahaan. Di tempat kita, di sekitar kita cukup banyak beberapa perusahaan, beberapa brand ternama yang posisi rekrutmennya sangat penting. Nih, Anda tahu restoran, warung SS, spesial sambal, minimarket, semacam Alfamart, Indomaret, ya, Superindo, K24 yang terus membuka gerainya, terus melakukan pengembangan, itu kan artinya si bagian recruiter, bagian rekrutmen seleksi harus terus
mengikuti perkembangan perusahaan. Karena rekrutmen itu kan bisa macam-macam, ya, bisa pengembangan organisasi, bisa perusahaan buka baru misalnya, sehingga ya Anda difokuskan di situ. Nah, misalnya, nah, tapi kalau misalnya dia mau ngelamar ya, nah dia mau ngelamar kerja, pastikan dulu ini HRD-nya apa. Kalau misalnya dia fokus ke satu bidang tertentu, ya tulisannya hanya rekrutmen saja. Staff rekrutmen, staff reksel, rekrutmen seleksi, berarti hanya fokus ke rekrutmen. Nah, biasanya memang kalau yang dibutuhkan hanya staff rekrutmen, memang biasanya nanti yang dibutuhkan banyak dari psikologi. Ya, jadi sangat jarang ya kalau misalnya ada posisi rekrutmen, tapi yang dibutuhkan di luar psikologi. Karena ketika dia fokusnya ke rekrutmen seleksi, ya tentu pakai media atau instrumen untuk mengukur ya karyawan. Ada psikotes ya, karena psikotes hanya kita ya yang mempelajari, dibandingkan prodi yang lain nggak ada. Oke, kemudian nah berbeda dengan ini teman-teman. Kalau ini staf HRD, artinya umum, bukan staf rekrutmen. Ini contohnya di Teh Tongci ya. Tongci ya, Teh Tongci itu apa di seluruh Indonesia kantornya, ya cabangnya. Kalau di Teh Tongci itu kulturnya di sana HRD merangkap. Jadi seorang HRD itu yang ngerjakan macam-macam, yang rekrut, yang seleksi, ya pelatihan, yang ngurusi undang-undang, ngurusi kontrak dan sebagainya. Jadi dituntut serba bisa. Nah kelemahannya memang kalau kita orang psikologi, kita nggak banyak belajar undang-undang ya teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau misalnya pengen fokusnya ke HRD secara umum, generalis, itu paling nggak juga belajar undang-undang tenaga kerja. Jadi belajar ilmu-ilmu personalia, ya kontrak kerja, kemudian ilmu penggajian, standar kompensasi, kita nggak banyak belajar di situ. Kita fokusnya ke pengembangan karyawannya. Ini mungkin lebih dipelajari di Fakultas Hukum atau Manajemen ya. Tapi ya nggak masalah, ya karena ilmu psikologi sangat berkembang teman-teman. Ya. Oke, ini perbedaannya ya. Ini ruang lingkupnya ya teman-teman ya. Jadi nanti ke depan kita akan coba untuk melakukan praktek ya kegiatan rekrutmen seleksi. Ini harapannya bisa memberikan pengalaman tersendiri buat teman-teman. Tidak hanya belajar secara teori, tapi juga pernah merasakan yang namanya praktek bagaimana cara merekrut dan menseleksi orang. Jadi semoga ini cukup waktunya ya. Ini kita hanya pertemuan hanya 14 kali dan kalau misalnya ke depan teman-teman memang tertarik di bagian rekrutmen seleksi, ada pengen kerja di Rexel ini, bisa coba mengembangkan diri di luar perkuliahan ya. Karena saya kira banyak sekali ilmu yang harus dipelajari. Yang Anda mau kerja di rekrutmen seleksi. Terutama alat tes. Ini penting, Mas, Mbak. Ya. Anda belajar psikodiagnostik, ya, belajar non-kognitif, kognitif. Anda nggak cuma pelajari secara teorinya, tapi juga harus mampu apa jenenge, menyajikan alat tesnya sampai men-scoring. Nah, kita di S1 hanya sampai scoring ya. Kalau interpretasi itu harus S2. Ya, nanti bagaimana menjalankan peran Anda di HRD seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Kalau dia mau ditanyakan, monggo ya. Bisa dibuka aja mute-nya. Silakan. Sebelum kita nanti masuk ke pengarahan prakteknya. Monggo, Lanjut Pak, teman-teman. sejauh ini belum ada. Belum ada, ya. Belum. Oke, semoga tertarik ya, teman-teman ya. Ini Iya Pak, tertarik. masa pandemik ya, masa COVID ini saya nggak tahu kondisi teman-teman yang kerja seperti apa, tapi ini lama apa pelan-pelan mulai banyak perusahaan yang mulai bangkit ya, artinya besok pas benar-benar situasinya normal itu akan banyak muncul perusahaan-perusahaan baru ya, karena ya perubahan globalisasi sehingga banyak membutuhkan tenaga SDM yang baru sehingga fungsi si staff rekrutmen ini menjadi cukup penting nanti di perusahaan. Jadi semoga nanti teman-teman semakin terbuka wawasannya ya, bahwa peluang kerja di psikologi sebenarnya sangat banyak. Dan kalau misalnya mau di bidang PIO pun, di bidang psikologi industri dan organisasi pun juga cukup banyak ya pilihannya. Oke, kemudian untuk
gambaran prakteknya. Nah, ini contoh informasi lowongan kerja. Jadi besok kalau misalnya teman-teman kerja di bagian rekrutmen seleksi, ya Anda bikin seperti ini, teman-teman. Ya, Anda bikin poster, nanti mulai menentukan kualifikasinya, kemudian milih mensortir lamaran yang masuk, ya. Dari lamaran yang masuk, yang terpilih, yang terrekomendasi, nanti Anda lakukan psikotes, Anda lakukan wawancara, dipilih yang paling sesuai dengan kriteria perusahaan yang mana. Nah, kemudian kalau misalnya sudah ditentukan, ya Anda mengelola orang tersebut, ya seperti apa, biar betah, biar maksimal kinerjanya. Nah, itu tugas Anda nanti ya di bagian HRD. Menjadi tugas yang menantang, teman-teman, karena HRD jadi tangan kanan perusahaan. Anda bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDM di perusahaan, ya sebagai jembatan. Ya, perusahaan punya kebijakan, punya aturan, Anda harus menjadi jembatan, ya ke kondisi karyawan seperti apa, ya. Oke, nah ini gambarannya terkait dengan nanti tugas praktek yang akan dilakukan teman-teman. Kita coba bikin bikin tugas yang lebih sederhana ya, teman-teman ya. Jadi ada 5 tahapan sebenarnya dalam proses rekrutmen dan seleksi. Jadi kalau misalnya besok teman-teman kerja di bagian rekrutmen dan seleksi, di setiap bulannya itu akan bekerja beraktivitas sesuai dengan tahapan ini, teman-teman. Ya, jadi yang pertama di setiap bulan, ini biasanya awal bulan atau akhir bulan, itu nanti teman-teman akan mendapatkan informasi tentang kebutuhan karyawan. Jadi setiap bulan itu nanti ada evaluasi terkait kebutuhan karyawan di masing-masing posisi di semua organisasi. Nah, artinya kalau misalnya satu perusahaan sampai ada 2.000 orang, 2.000 karyawan, bisa jadi mungkin setiap bulannya butuh banyak karyawan. Karena setiap bulannya tentu ya ada karyawan yang resign, pengembangan perusahaan, ada yang mutasi, promosi dan sebagainya, kebutuhan SDM untuk di perusahaan yang baru, ya makanya setiap bulan bisa banyak nanti, ya tergantung ya kondisinya ya, bisa sedikit, bisa banyak, ya bisa cukupan lah. Nah kalau misalnya sedikit ya Anda agak gabut nanti Mas Mbak, ya karena nggak banyak karyawan yang direkrut. Tapi misalnya harus banyak yang direkrut, nah nanti ada beberapa strategi kan, mau pakai jasa biro, mau pakai jasa headhunter misalnya, jasa outsourcing, nah macam-macam nanti. Ya. Oke, setelah memperoleh informasi terkait dengan jabatan atau posisi, yang kedua, teman-teman nanti akan menentukan job deskripsi dan job spesifikasi. Ini yang sudah pernah ngambil Anajab, seharusnya sudah paham ya, bahwa adanya job deskripsi sama job spesifikasi di suatu perusahaan itu sangat penting buat pengelolaan SDM di perusahaan. Jadi ketika kita akan menentukan, kalau seorang rekrutmen ya, akan menentukan standar atau kriteria yang dibutuhkan oleh seorang karyawan, itu acuannya terhadap job deskripsi dan job spesifikasi. Nah, seharusnya gini, teman-teman. Kalau di perusahaan yang sudah settle, yang sudah stabil, itu harusnya yang namanya job deskripsi dan job spesifikasi itu seharusnya sudah terdokumentasi dengan baik. Setiap jabatan, setiap level. Itu biasanya kalau perusahaannya sudah bagus, sudah settle, sudah terdokumentasi dengan baik ya di file, mungkin hanya di hard copy atau ada yang di soft copy, sehingga ketika kita sebagai rekrutmen pengen mencari orang, pengen bikin informasi lowongan kerja, itu sudah ada standarnya. Misalnya, ada yang kerja di hotel, mau cari resepsionis. Resepsionis apa? Job spesifikasinya. Sudah ada standarnya. Oh, S1 semua jurusan, penampilan menarik misalnya, komunikatif, ya mungkin tinggi badan sekian, ya atau pernah pengalaman dan sebagainya. Nah, itu berapa kriteria, teman-teman. Nah, masalahnya gini, teman-teman. Kalau misalnya Anda kerja di perusahaan yang masih berkembang, itu biasanya job deskripsi sama job spesifikasi itu terkadang belum terdokumentasi dengan baik. Sehingga kadang mungkin di sini ada nih yang sekarang lagi kerja, kadang kerja tapi nggak ada job desk-nya kan.
nggak ada job spesifikasinya. Jadi kadang kalian kerja hanya di instruksikan aja sama atasan, nggak ada job desk-nya, nggak ada job spec-nya. Nah, itu biasanya terjadi pada perusahaan yang mungkin masih kecil ya, masih menengah dan masih berkembang. Sehingga yang namanya job deskripsi atau job spesifikasi itu belum terdokumentasi dengan baik. Nah, misalnya Anda kerja sebagai rekrutmen, belum ada job desk sama job spec-nya gimana? Itu PR Anda. Berarti kalau misalnya besok Anda kerja sebagai rekrutmen, belum ada job desk sama job spec, ya Anda harus bikin dulu. Ya, bikin job desk-nya dulu, gimana orang tugasnya, kemudian bikin job spec-nya, baru kemudian menentukan standar kriteria karyawan. Nah, standar kriteria karyawan itu mengacu sama job spesifikasi. Kompetensinya apa yang mau dicari. Nanti akan sangat berpengaruh pada informasi lowongan pekerjaan yang mau Anda buat. Jadi kalau misalnya Anda bikin poster lowongan kerja, kan acuannya ke kompetensi. IPK, S1 semua jurusan, dan sebagainya. Karena setiap perusahaan dan setiap jabatan itu seharusnya sudah punya standar kriteria yang telah ditentukan sama perusahaan. Makanya misalnya belum terlalu terdokumentasi dengan baik, ya itu PR-nya Mas Mbak besok jadi HRD. Harus bikin job desk sama job spec ya. Nah, udah bikin posternya, baru Anda menyebarluaskan informasi lowongannya. Sekarang kalau misalnya kita mau cari lowongan, udah gampang ya. Udah banyak websitenya tuh. Buka sosmed, Instagram, Twitter, wah, wis akeh. Ya. Sudah nggak kayak zaman dulu ya. Dulu masih cari koran. Ya, koran masih ada ya. Koran dulu, koran Ya, masih koran hari Sabtu ya, Mas, biasanya, berita ke Mas. sekolah biasanya. Nah, ya. Ya, Kalau zaman-zaman berita SMK, ke mungkin sekolah. ada nih yang dari SMK misalnya. Ya, Nah, dari SMK kan ke BKK, ke Bursa Kerja Khusus biasanya. ya, Minta lowongan kerja sama guru BK-nya biasanya. Pak, ada lowongan nggak? ya. Nah, sekarang udah gampang ya, udah mudah. Nah, nanti next, Yayasan sekarang banyak banget, Bang. udah banyak, Mas, ya. Nanti Iya. next, ya, kita akan belajar banyak metodenya ya. Metode rekrutmen. Ya, ternyata proses untuk menyebarluaskan informasi lowongan, itu sekarang banyak caranya. Ada yang pakai agen sekarang, ya. Ada yang mulai dari sederhana ya, tempel di tiang listrik, tempel di terminal, ya. Ada yang sampai benar-benar bikin aplikasi, bikin website, ya. Ada yang benar-benar bikin akun sosmed, ya. Sekarang sudah canggih, ya. Oke, next yang terakhir ya, ini nanti adalah proses tahapan kegiatan kita teman-teman. Ya, mohon maaf. Ya. Oke, tadi di grup ya sudah dibentuk kelompok ya, bahwa kelompok ini yang kita bentuk di grup itu kita prospek pura-puranya sebagai tim HRD ya, tim HRD rekrutmen. Jadi masing-masing kelompok itu pura-puranya nanti akan berperan sebagai tim HRD, tim rekrutmen sebuah perusahaan, di mana nanti dalam prakteknya kita coba bikin praktek yang bertahap ya, teman-teman ya. Jadi setiap minggu ada aktivitas yang kita lakukan sehingga tidak langsung tidak langsung bruk ya, langsung banyak gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan ini proses tahapan seorang rekruter. Nah, yang pertama, nanti masing-masing kelompok saya berikan satu jabatan. Jadi jabatan bisa apa aja sih nanti ya. Bisa marketing, bisa finance, bisa kasir, ya, bisa housekeeping misalnya di hotel. Jadi ya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman menyusun secara singkat saja ya job deskripsi dan job spesifikasi. Ini singkat aja teman-teman ya, tidak usah yang terlalu detail banget ya, hanya berupa uraian tugas sama kriteria minimalnya saja. Baru setelah itu Anda bikin semacam poster lowongan kerja. Jadi tugasnya hanya sampai Anda diberikan jabatan, sampai bikin poster lowongan kerja. Nah, nanti untuk kegiatannya, untuk model presentasinya, kita mulai setelah UTS ya, teman-teman ya. Jadi gambarannya setelah UTS ya, nanti bagi kelompok yang mendapatkan jatah untuk presentasi, kita prosesnya untuk Zoom-nya itu privat ya.
Nanti misalnya katakanlah untuk hari pertama kelompok satu, ya kelompok satu nanti privat dengan saya. Nah, hasil diskusinya nanti saya akan share lewat grup. Jadi bagi kelompok yang tidak maju, itu nggak perlu gabung Zoom, ya. Maaf. Oke, jadi misalnya minggu depan kelompok 2 misalnya, ya nanti yang ikut Zoom kelompok 2. Jadi harapan kita sih teman-teman nanti bisa belajar dari video yang kita diskusikan setiap minggunya ya. Nanti kita cek ya, kita cek, saya lupa berapa kelompok tadi di kelas ini. Nanti kita prospek setelah UTS ya, kita presentasi. Kemudian untuk ujiannya, nah nanti UTS tetap ada tes tertulis, tapi untuk UAS itu hanya mengumpulkan laporan saja. UAS hanya mengumpulkan laporan, ya, berarti dengan nanti presentasi singkat ya di setiap pertemuan setelah UTS. Oke, itu gambaran awalnya. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan dulu, silakan. Monggo. Ada Pak, saya Pak. Mas. Untuk tugasnya ini kan nanti kita presentasinya masing-masing kelompok sama Bapak langsung ya. Ya, Mas. Untuk forumnya sendiri yang buat nanti kita atau dari Bapak? Nanti dari saya aja nggak apa-apa, Mas. Oke, nanti kita bisa langsung gabung aja berarti ya? Ya, nanti kita kasih linknya ya. Oke. Saya katakanlah kelompok Ya, 1, siapa? katakanlah persiapan kelompok 1, nanti saya kasih linknya, kita janjian aja. Nanti kita kesepakatan aja ya, teman-teman ya. Kalau misalnya dirasa jam 5 agak nanggung waktunya, nanti kita geser malam nggak apa-apa. Selama nggak bentrok yang lain. Karena mungkin beberapa teman-teman yang kelas karyawan, kalau jam 5 agak nanggung, mungkin jam waktu pulang atau misalnya menjelang maghrib ya. Dan besok kan juga kita bentrok dengan puasa ya. Pas ya, Pak. Bersama nanti malam jadinya pakai kolak nanti kita. Ya, itu monggo nanti. Atau mau dibuat habis tarweh juga nggak apa-apa. Nanti kita kesepakatan aja. Ya. Nanti, untuk ini Pak, untuk hasil diskusinya kan nanti Bapak share di learning ya. Nanti di jadi grup dan di learning, Mas. Diskusi di oh ya, berarti nanti presentasinya Zoom itu bisa jadi sebelum hari kita ini ya Pak? Kan sekarang hari Selasa misalkan, berarti kita antara hari Minggu sama Senin gitu. Kalau kemarin-kemarin itu pas hari H, Mas. Jadi pengalaman di praktek-praktek sebelumnya pas pandemik ya. Kalau misalnya kita kuliah hari Selasa, ya misalnya katakanlah tanggal hari Selasa jam 7 kita presentasi, terus nanti malam itu juga saya convert misalnya Mas ke video. Nah, itu kemungkinan kalau enggak besok paginya atau malamnya, kalau misalnya masih sempat, nanti saya upload di e-learning sama di grup. Oke. Nanti bagi kelompok yang belum maju, itu bisa terus menyaksikan diskusi di tiap kelompoknya. Jadi harapannya gini sih, Mas. Besok itu kan setiap kelompok punya jabatan yang berbeda, ya, punya posisi atau jabatan yang berbeda. Kita sih harapannya bisa belajar banyak hal ya. Bisa belajar dari job desk-nya kasir, cara untuk promosinya dari bagian marketing mungkin misalnya. Jadi ini praktek yang singkat sebenarnya, karena nanti untuk proses seleksinya nanti akan lebih banyak di materi ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya lebih ke stimulan ya, karena kalau kita belajar rekrutmen seleksi itu sangat panjang, teman-teman. Kita belajar dari awal sampai akhir, kita perlu praktek, kita perlu nanti benar-benar kerja, magang, dan sebagainya. Atau di sini ada yang pernah jadi HRD? Atau Mas sekarang ada yang jadi HRD di sini? Ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Tapi minat. Kalau ini 2018 ya, sebagian besar. Iya. Kalau kemarin ya 2016 sama 2017 ada beberapa yang jadi HRD. Tapi kebanyakan lebih ke generalis ya. Karena belum S1 psikologi ya. Itu masih semua digarap. Oke, itu gambarannya teman-teman. Ya, ini nanti saya convert ke YouTube ya hasil diskusi kita sore ini. Nanti bisa disaksikan kembali di grup
Kalau misalnya terdapat hal-hal yang mau ditanyakan, nanti monggo aja. Ya, teman-teman silakan bisa ditanyakan lewat grup. Ya. Oke, untuk pembagian jabatannya kita lakukan minggu depan ya. Nanti kita bagi masing-masing kelompok, nanti akan mendapatkan satu jabatan ya, dan nanti harapannya setiap minggu kita belajar sesuai dengan proses tahapan di rekrutmen seleksi. Jadi harapannya sih teman-teman kerjanya lebih enak ya, setelah membaca materi nanti bisa langsung dipraktekkan. Nah, minggu depan kita evaluasi gitu. Oke, gitu aja mungkin saya kira teman-teman ya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Matur nuwun ya. Kita lain kali di lain kesempatan bisa ketemu lagi. Buat nanti malam yang mungkin gabung di praktikum kewirausahaan bisa gabung lagi ya jam 8 insya Allah ya. Nanti ketemu lagi. Matur nuwun, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Ya, sukses ya. Salam sehat ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Matur nuwun semuanya. Salam.